Lisa, bagian 60 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lepaskan, herdik Lisa ketus. Jangan sekali-sekali kamu menyentuhku, atau aku akan berteriak. Ancam Lisa melihat Alvin masih saja tidak ingin melepasnya pergi. Lisa, dengarkan aku dulu. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Alvin terkejut melihat reaksi keras yang ditunjukkan gadis cantik di hadapannya itu. Aku bahkan sudah melupakan apa yang sudah kamu katakan kepadaku tadi. Aku berharap kamu tidak akan pernah berkata seperti itu kepadaku. Tapi, setidaknya dengan ini aku tahu siapa sebenarnya dirimu. Mungkin kamu harus belajar memperlakukan seorang wanita dengan baik daripada menilai buruk mengenai mereka. Kamu jangan lupa, ibumu juga seorang wanita, dan aku adalah kakak dari 2 orang gadis. Lisa bergegas pergi meninggalkan Alvin yang masih syok dengan reaksi keras yang diperlihatkan Lisa kepadanya. Ia bahkan tidak menyangka Lisa akan semarah itu, dan amarah yang ditunjukkan Lisa kepadanya membuatnya sedikit gentar. Akan tetapi Alvin tetap berusaha untuk mencegah Lisa pergi. Ia tidak akan berhenti sebelum Lisa mendengarkan penjelasan mengenai kata-katanya yang telah menyinggung perasaan Lisa. Dan sikap Lisa yang acuh tak acuh kepada Alvin membuat pria tampan itu merasa seolah-olah diabaikan. Sa, tunggu. Susah payah Alvin berusaha mencegah Lisa pergi, dan kali ini ia berhasil menggapai tangan Lisa. Dan Lisa tidak tinggal diam. Sekuat tenaga, gadis cantik itu melepaskan cengkeraman tangan Alvin. Lepaskan, hardik Lisa. Alvin tidak bergeming. Cengkeraman tangannya justru semakin kuat, membuat Lisa meronta-ronta berusaha melepaskan tangannya yang terasa sakit. Aku tidak akan melepaskan tanganmu sebelum kamu. Sebelum apa? Potong Lisa dengan nada tinggi. Entah apa yang dipikirkan oleh Alvin. Melihat Lisa meronta-ronta membuatnya gelap mata. Pria yang telah bertahun-tahun menjadi partner kerja Lisa itu kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketertarikan secara seksual kepada Lisa yang ia pendam selama ini seolah sudah tidak dapat dibendung lagi. Melihat Lisa mati-matian berusaha melepaskan diri darinya hingga berkeringat, membuat gairah Alvin bergejolak. Alvin merangsek dan mendorong tubuh Lisa ke dinding kamar. Tubuh pria tegap itu menghimpit tubuh Lisa untuk mencegah gadis itu leluasa bergerak. Alvin, apa yang kamu lakukan? Jerit Lisa histeris. Well, kamu dan aku, hanya kita berdua saja. Kamu tahu apa yang harus kita lakukan? Alvin, kamu gila. Ya, kamu benar. Aku memang gila. Aku tergila-gila kepadamu. Sejak pertama aku melihatmu, aku tahu aku jatuh hati kepadamu. Apa? Hanya saja kamu selalu menjaga jarak denganku. Kamu tidak pernah memberi kesempatan kepadaku untuk meluahkan perasaanku kepadamu. Kamu selalu menghindar dariku. Wajah Alvin hanya beberapa jengkal saja membuat Lisa dapat merasakan hembusan nafas Alvin. Bau alkohol menyeruak membuat perutnya merasa mual. Kamu mabuk, Al. Ya, aku mabuk, Sa. Aku mabuk asmara padamu. Kamu membuatku hilang kendali. Matamu, senyummu, wajah dan harum tubuhmu, kamu membuatku gila, Sa. Aku menyukai apapun yang ada padamu. Ucap Alvin sembari membenamkan kepalanya ke rambut Lisa yang terurai sedikit berantakan. Lisa sadar Alvin sedang dalam pengaruh alkohol. Apapun bisa terjadi kepadanya, karena Alvin sudah tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Hasratnya kepada Lisa sudah tidak terbendung lagi. Wajah cantik di hadapannya itu membuatnya benar-benar gila. Tidak lagi menghiraukan Lisa yang terus meronta, Alvin berusaha mencium Lisa. Sekuat apapun Lisa berusaha melepaskan diri, Alvin semakin agresif kepadanya. Alvin sudah tidak peduli lagi dengan Lisa yang mohon kepadanya agar ia menghentikan tindakan yang di luar batas itu.
Seperti kesetanan, Alvin terus memaksa melakukan perbuatan tidak senonohnya kepada Lisa. Lisa hampir putus asa karena ia sadar ia tidak akan dapat melepaskan diri dari Alvin. Akan tetapi entah kekuatan dari mana, di saat Alvin lengah, Lisa menggigit tangan pria itu membuat Alvin berteriak kesakitan. Spontan, Alvin melepaskan cengkeraman tangannya, dan Lisa tidak membuang kesempatan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, gadis cantik itu menendang bagian terpenting milik Alvin. Melihat Alvin tersungkur tanpa membuang waktu, Lisa bergegas lari meninggalkan Alvin. Lisa meninggalkan hotel dengan perasaan marah dan kecewa. Ia tidak menyangka Alvin yang selama ia kenal baik, sopan, dan ramah, ternyata mempunyai pikiran yang buruk dan berusaha berbuat yang tidak senonoh kepada dirinya. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah pengusaha muda kaya raya itu membuatnya merasa malu dengan sikap yang ditunjukkan Alvin kepadanya. Alvin telah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai wanita. Ya Tuhan, Lisa sungguh tidak ingin semua ini terjadi kepadanya. Selama ini Alvin selalu menunjukkan sikap yang baik. Ia sangat menghargainya sebagai rekan bisnis dan semua baik-baik saja. Akan tetapi, sejak ia menerima cinta Saga dan mendeklarasikan hubungan mereka, sikap Alvin kepadanya mulai berubah. Ia sering bersikap aneh dan sering melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Tak jarang Alvin melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan kepadanya. Lisa mencoba untuk profesional dengan tidak melibatkan masalah pribadinya dengan pekerjaan. Gadis cantik itu tidak mengindahkan sikap Alvin yang menurutnya berlebihan. Lisa menghormati dan menghargai Alvin sebagai rekan bisnis Ibu Karmita. Akan tetapi semakin lama, sikap Alvin terhadapnya menjadi di luar kontrol dan membuat Lisa merasa tidak nyaman. Tapi Lisa tidak dapat berbuat banyak. Alvin memiliki posisi yang kuat di rumah mode, di mana ia mencari nafkah untuk kedua adiknya. Sebagai distributor kain yang sudah menjalin kerjasama dalam waktu yang lama dengan rumah mode, hubungan antara Alvin dan Ibu Karmita sangatlah erat. Dan Lisa tidak ingin merusak hubungan baik antara keduanya hanya karena sikap Alvin. Selama Alvin tidak melakukan hal-hal yang buruk kepadanya, Lisa akan memilih untuk diam. Meski pada akhirnya ia harus lebih sering bersabar dan menahan diri menghadapi Alvin. Akan tetapi tindakan Alvin kepadanya hari ini, Lisa tidak dapat menerimanya lagi. Kesabarannya telah habis, dan Lisa tidak dapat mentolerir perbuatan Alvin kepadanya. Dengan langkah tergesa, Lisa mencari Pak Usman di halaman parkir hotel. Dan tiba-tiba Lisa merasakan kepalanya sangat pusing dan membuat langkahnya terhuyung-huyung. Pak Usman yang tengah beristirahat terkejut melihat kedatangan Lisa. Ia segera bangkit dari duduknya dan menghampiri Lisa yang terlihat pucat dan kacau. Mbak Lisa baik-baik saja? Tanya Pak Usman cemas melihat keadaan Lisa. Pak Usman, kita pergi dari sini ya, ucap Lisa tanpa menjawab pertanyaan Pak Usman. Tapi Mbak, bukankah Mbak Lisa baru saja sampai? Tanya Pak Usman merasa heran. Tidak ada apa-apa di sini Pak, dan aku hanya ingin segera pergi dari sini, sahut Lisa sambil masuk ke dalam mobil dan kemudian diikuti Pak Usman yang masih terlihat kebingungan. Kita akan pergi kemana lagi Mbak? Apakah kita akan kembali ke Jakarta? Tanya Pak Usman sambil menyalakan mesin mobil. Tidak Pak, aku tidak tahu akan pergi kemana. Kita singgah dulu ke rumah makan. Pak Usman harus makan dan istirahat, kata Lisa sambil berusaha menghubungi Ibu Karmita melalui handphone. Jangan pikirkan Pak Usman, selesaikan dulu urusan Mbak Lisa, ujar Pak Usman yang terlihat masih bingung. Pak, aku juga ingin istirahat, kepalaku tiba-tiba pusing, potong Lisa cepat. Baik Mbak. Lisa terus mencoba menghubungi Ibu Karmita, akan tetapi handphone Ibu Karmita selalu saja sibuk. Bagaimana ini?
Lisa mematikan handphonenya dengan gusar. Ia memijit-mijit keningnya sambil memandang ke arah luar. Matanya yang indah terlihat sayu. Dan tiba-tiba handphone Lisa berbunyi. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.